Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Natasha di channel Kabar Burung. Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Mantan Pacar Jadi Ipar. Kalau teman-teman semua belum nonton episode sebelumnya, Natasha sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini. Yuk, simak ceritanya sampai selesai. Inaya mengeluh kesakitan saat tubuhnya terjatuh dan tergeletak di aspal bersama dengan motor kesayangannya. Ia terus-terusan menangis sampai tidak fokus dengan jalannya yang untungnya kondisinya sedang sepi kali ini karena berada di jalur masuk ke perumahan. Di sisi lainnya, Kevin yang berada di dalam mobil dibuat heran saat melihat ada seorang wanita tengah duduk dengan motor terbaring. Ia sepertinya baru saja mengalami kecelakaan atau semacamnya. Kevin tentu saja merasa khawatir. Itulah kenapa ia menepuk pundak sopirnya, berniat memintanya untuk menghentikan laju mobilnya. "Berhenti dulu, Pak." "Kenapa, Den?" "Itu ada wanita jatuh. Saya mau menolongnya." "Oh, itu. Jangan, Den." "Loh, kenapa, Pak? Kasihan dia." "Saya tahu itu. Tapi biarkan saya saja yang membantu. Aden tunggu di sini saja. Nanti kalau ada apa-apa kan Aden aman." Sang sopir melepaskan sabuk pengamannya, lalu membuka pintu mobilnya yang tentu saja ingin Kevin hentikan. "Tapi Pak, sudah Den, biar saya saja ya." Sang sopir turun dari mobil tanpa memedulikan ucapan Kevin. Tentu saja beliau merasa takut terjadi sesuatu dengan putra dari majikannya tersebut, terlebih lagi itu jalanan sepi. Bisa saja kan wanita itu hanya umpan perampokan? Mbak kenapa?" tanya sopirnya setelah berada di samping wanita itu. Sedangkan Kevin hanya bisa memperhatikannya dari dalam mobilnya. "Gak apa-apa Pak, cuma jatuh." Inaya menjawab seadanya, tanpa mau menghentikan tangisnya. Bukan karena luka di tubuhnya yang membuatnya terus menangis, namun luka di hatinya lah yang terasa kian perih setiap saatnya. "Ya sudah, Bapak bantu ya, jangan nangis." Sang sopir mendirikan motor Inaya, sedangkan pemiliknya hanya berdiri di samping jalan. "Enggak kok Pak." "Enggak nangis tapi air matanya masih keluar itu." "Iya Pak, ini juga sudah enggak." Inaya menghapus dan berusaha terlihat baik-baik saja. "Terima kasih ya Pak sudah bantu saya." "Iya sama-sama. Kalau naik motor itu hati-hati, jangan ngebut." "Saya nggak ngebut kok Pak." "Lah, terus kenapa bisa jatuh?" "Nggak tahu, tiba-tiba jatuh." "Ada-ada saja. Ya sudah, kalau begitu saya pergi dulu ya. Kamu hati-hati naik motornya." "Iya Pak, terima kasih." Inaya hanya menunduk sopan lalu menaiki motornya kembali, tanpa menyadari bagaimana Kevin menyengitkan dahi di dalam mobilnya. "Itu kan wanita yang kemarin," gumamnya saat memperhatikan wanita yang sopirnya bantu. "Saya sudah bantu Den, sekarang kita langsung pulang ya." Sopirnya datang dan duduk kembali di bagian kursi kemudi, sedangkan Kevin hanya mengangguk tanpa mengalihkan pandangannya dari wanita tersebut. "Iya Pak." "Tadi dia kenapa Pak? Kok bisa jatuh?" tanya Kevin penasaran setelah mobil yang ditumpanginya melaju kembali di jalanan. "Nggak tahu Den, katanya sih motornya tiba-tiba oleng, makanya dia jatuh." "Lukanya parah nggak Pak? Kok dia terus-terusan menangis sih tadi?" tanya Kevin setelah menghembuskan nafas panjangnya, mendengar alasan kenapa wanita itu bisa jatuh dari motornya. "Tadi saya lihat sih cuma kakinya saja yang luka, tapi sepertinya sangat sakit, makanya sampai menangis." "Oh begitu. Apa sebaiknya kita bawa ke klinik saja ya Pak? Saya takut terjadi sesuatu dengan dia." "Wah, tumben Aden peduli dengan orang yang gak dikenal sampai segitunya. Padahal kan biasanya Aden berusaha gak peduli karena takut terjadi sesuatu. Seperti dulu." "Itu kan dulu waktu saya masih kecil Pak. Sekarang kan saya sudah dewasa.
Saya bisa menjaga diri saya sendiri. Tapi sayangnya Nyonya masih takut, Den. Jadi akan lebih baik bila Aden jangan terlalu baik ke orang yang gak dikenal ya. Pinta sopirnya yang tak mau Kevin angguki. Iya Pak. Kevin menjawab seadanya. Ia tentu saja bisa paham dengan perasaan mamanya yang mungkin takut kejadian di masa lalu itu terjadi lagi. Itulah kenapa sampai di usianya yang sekarang, Kevin masih diantar sopir kemanapun dia pergi, termasuk berangkat dan pulang bekerja seperti saat ini. Di depan rumahnya, Inayah menurunkan tubuhnya dari motornya dengan sangat hati-hati. Itu karena kakinya masih terasa sakit, padahal hanya lecet sedikit. Entah apa sebenarnya ia rasakan sekarang. Namun yang pasti, Inayah merasa tidak baik-baik saja kali ini. Inayah mulai berjalan ke arah rumahnya. Ia masuk dengan langkah perlahan, membuat ibu dan juga kakaknya yang sedang berada di sofa ruang tamu merasa heran dengan sikapnya yang tak biasa. "Inayah, kamu kenapa?" tanya ibunya terdengar khawatir. Begitupun dengan kakaknya yang turut merasakan hal yang sama. "Iya dek, kamu ini kenapa? Kok jalannya seperti orang pincang?" "Aku tadi jatuh dari motor," jawab Inayah sembari menangis keras, yang tentu saja membuat ibunya datang untuk mendatanginya. "Kok bisa sih kamu jatuh dari motor? Ayo, duduk dulu," pintanya sembari membopong tubuh Inayah ke sofa dan mengarahkannya untuk duduk di sana. "Coba, ibu lihat mana yang luka." Ibunya begitu serius melihat kaki Inayah, yang nyatanya hanya lecet sedikit. Namun putrinya itu menangis begitu keras. "Ini sih cuma lecet sedikit. Apa sangat sakit? Sampai kamu menangis seperti ini?" tanya ibunya terdengar khawatir, yang justru digelengi oleh Inayah, yang tentu saja membuat ibu dan kakaknya merasa bingung dengan maksudnya. "Kalau nggak sakit, terus kenapa kamu menangis? Kamu waktu kecil pernah sampai terluka parah gara-gara menyelamatkan anak laki-laki dari penculik. Tapi kamu gak sampai nangis seperti ini. Tapi sekarang tambah dewasa, kamu malah tambah cengeng, cuma karena luka kecil." Ibunya menggerutu tak habis pikir. "Aku menangis bukan karena luka, Bu. Lalu kenapa?" "Aku menangis karena aku sudah putus dengan Mas Bima dan gak akan balikan lagi. Karena semuanya benar-benar sudah selesai." Inayah kian menangis dengan menutupi wajahnya, yang kali ini didiami oleh ibunya. Ia tentu saja merasa kasihan dengan nasibnya. "Memangnya kamu sudah mencoba untuk berbicara baik-baik dengan Bima?" tanya ibunya sembari mengusap lembut pundak kepalanya. "Sudah Bu, tapi hubungan kami memang sudah nggak bisa dipertahankan lagi. Enggak ada titik temu untuk masalah kami masing-masing." "Ya sudah, gak apa-apa. Ibu yakin kamu pasti bisa melupakan Bima." "Tapi bagaimana caranya Bu? Mas Bima itu cinta pertamaku. Kami sudah berpacaran selama 5 tahun. Kami sudah melewati suka dan duka bersama. Ya sulit kalau aku harus melupakannya." "Ya memang sulit. Kamu juga gak akan bisa melakukannya secara langsung. Tapi Ibu yakin pelan-pelan kamu pasti bisa melupakan Bima." Ibunya terus mengusap pundak kepala Inayah. Sesekali, wanita itu juga mengusap punggungnya untuk sedikit menenangkan. "Iya dek, kakak juga yakin kamu pasti bisa melupakan Bima. Kamu fokus saja bekerja. Kali saja pikiran kamu jadi lupa sama dia." Kini Araya yang berbicara yang sempat dialami oleh Inayah, yang merasa ucapannya juga ada benarnya. "Iya kak, aku akan mencobanya dulu." Inayah mengangguk setuju, yang disenyumi dan diangguki oleh ibu dan juga kakaknya. "Kamu pasti belum makan kan? Ibu siapkan kamu makan ya," tawar ibunya yang justru digelengi oleh Inayah dengan ekspresi tanpa minat seolah tak berselera. "Nggak usah Bu, aku mau ke kamar saja." Inayah mendirikan tubuhnya lalu pergi dari sana, meninggalkan ibu dan kakaknya yang tentu saja merasa kasihan padanya. Kevin turun dari mobil yang ditumpanginya, lalu berjalan ke arah rumahnya.
ia berniat mengistirahatkan tubuhnya untuk sedikit menenangkan pikirannya. Sebenarnya, ia tak pernah bermasalah dengan semua pekerjaannya, karena ia selalu bisa menyelesaikannya dengan mudah. Namun, entah kenapa, wanita yang ditolong sopirnya tadi begitu mengacaukan pikirannya kali ini. Jujur saja, Kevin memang menyukainya, atau bisa dibilang ia jatuh cinta pada pandangan pertama saat ia melihatnya untuk pertama kalinya di kafe. Ia juga sangat sadar diri bila ia tak mungkin mendapatkannya karena wanita itu sudah memiliki kekasih. Namun kejadian tadi di jalan justru membuatnya berharap karena dipertemukan lagi oleh Tuhan dengan cara yang sama. Wanita itu tak tahu wajahnya, bahkan tidak tahu keberadaannya. Tadi mungkin cuma kebetulan aja. Aku nggak mungkin bertemu dengan wanita itu untuk yang ketiga kalinya, atau bahkan seterusnya. Kevin berusaha tersenyum untuk menghibur dirinya sendiri, sampai pada akhirnya kakinya berada di ruang keluarga, di mana mama dan papanya sedang menonton televisi di sana. Melihat orang tuanya, Kevin berjalan ke arah mereka untuk memeluk keduanya, seperti pada hari-hari biasa. Kevin sendiri anak tunggal, dan sejak kecil ia sudah terbiasa mendapatkan banyak cinta dari kedua orang tuanya. Itulah kenapa ia merasa tak sungkan saat memeluk mereka. "Kamu sudah pulang, sayang?" "Iya, Ma." "Kamu belum makan malam kan? Mama siapkan dulu ya, nanti kamu makan." "Nggak usah, Ma. Aku masih kenyang. Tadi aku sudah makan dengan klien," jawab Kevin yang diangguki mengerti oleh mamanya. Sedangkan papanya menonton televisi sembari sesekali merhatikan mereka. "Ngomong-ngomong, kamu ini sudah umur berapa sih? Kalau nggak salah 29 ya?" tanya mamanya yang diangguki oleh Kevin dengan tatapan bertanya. "Iya, Mah. Kenapa?" "Nggak apa-apa, Mama cuma merasa sedih aja." Wanita itu tampak termenung, yang tentu saja membuat putranya bingung. "Sedih kenapa, Ma? Sebentar lagi kan kamu sudah umur 30 tahun. Tapi sampai sekarang, kamu belum juga memiliki pasangan. Jangankan istri, pacar kamu saja nggak punya." Wanita itu memanyunkan bibirnya, yang justru disenyumi oleh putranya. "Mama selalu saja seperti ini," jawab Kevin sembari menggeleng pelan. "Memangnya salah kalau Mama merasa sedih karena kamu belum punya pacar?" "Ya nggak salah sih. Ya makanya kamu cari pacar dong, supaya Mama nggak sedih lagi. Kamu itu memang nggak pernah sayang sama Mama." Melihat mamanya merajuk, tentu saja Kevin merasa menuruti keinginannya dan juga membahagiakannya. Namun sayangnya, sampai saat ini ia belum menemukan wanita yang cocok untuk diajak menikah. Satu-satunya wanita yang membuatnya tertarik justru sudah memiliki kekasih. Kevin mengembuskan nafas panjangnya, pikirannya mulai kacau lagi sekarang. Padahal, ia sudah berusaha untuk tidak memikirkan wanita itu. Namun, saat mamanya membicarakan pasangan, ia justru mengingatkannya lagi sekarang. Kevin sendiri juga tidak mengerti kenapa ia bisa seperti ini. Padahal, ia baru bertemu dengan wanita itu, baru 2 kali. Pinginnya sih aku nggak mau buat Mama sedih. Tapi kan kenyataannya, aku susah mendapatkan pasangan. Jadi mau bagaimana lagi? Jawab Kevin sembari menaikkan kedua bahunya, yang tentu saja tak membuat mamanya percaya. "Kamu bukannya susah mendapatkan pasangan, tapi kamunya saja yang pemilih. Namanya saja cari istri mah, ya harus memilih. Karena kan kita setiap hari sama dia, memutuskan sesuatu juga sama dia, bangun tidur lihat dia, mau makan juga ada dia. Pokoknya semua harus dilakukan dengan dia. Kalau aku sampai salah memilih orang, ya aku pasti akan menyesal seumur hidup kan?" Jawab Kevin yang kali ini disenyumi dan diacungi jempol oleh papanya. "Good, itu baru anak papa. Sebagai laki-laki, kita memang harus pintar-pintar memilih mana wanita yang cocok untuk dijadikan istri. Jangan sampai kita salah pilih, apalagi memilih cuma karena dia cantik, tapi aslinya gak baik." "Betul itu kata papa.
Kevin menyahut setuju dan tentu saja mendapatkan tatapan jengah dari mamanya. Iya sih, sebagai laki-laki, kamu harus pintar pilih-pilih. Tapi kenyataannya, kamu berusaha mencari saja tidak. Bagaimana kamu mau memilih, Kevin? Jawab mamanya terdengar lelah yang disenyumi oleh putranya. Aku juga sudah berusaha mencari kok, Ma. Apa buktinya? Setiap mama perkenalkan kamu dengan anak teman mama, kamu selalu bilang gak cocok. Padahal kamu mengajaknya berbicara saja belum. Itu karena aku kurang sreg aja, Ma. Kurang sreg bagaimana? Semua anak dari teman mama itu cantik-cantik loh. Tapi masa sih kamu langsung merasa gak sreg? Tanya mamanya tak percaya. Kenyataannya emang seperti itu, Ma. Kevin mengusap belakang lehernya yang tak gatal, merasa bersalah saja dengan mamanya. Kamu bilang saja deh ke mama, tipe wanita kamu itu seperti apa? Cantik. Itu pasti kan? Gak mungkin kamu suka yang ganteng. Ya benar saja, Ma. Memangnya aku gay apa? Jawab Kevin merasa geli sendiri. Padahal mamanya hanya bercanda tadi. Syukurlah kalau kamu masih gak suka yang ganteng. Tapi kamu tetap suka yang cantik kan? Iyalah, Ma. Nah, kasih tahu mama, ciri-ciri seperti apa tipe wanita yang kamu suka itu. Supaya mama juga bisa pilih-pilih kalau mau mengenalkan wanita ke kamu. Bibirnya tipis mungil, hidungnya mancung, alisnya sedikit tebal, bulu matanya lentik dengan kelopak mata bulat, kulitnya putih bersih, rambutnya panjang, hitam dan tebal. Terus apa lagi ya? Oh iya, tingginya kira-kira 160 cm. Kepribadiannya juga baik, suka membantu orang kesusahan. Contohnya kasih pemulung makan. Kalau digoda cowok itu gak pernah respon, mah. Terus dia juga pakaiannya sopan-sopan, gak terlalu terbuka. Ya meskipun cengeng juga gak apa-apa lah. Kevin menuturkan tipe wanita yang disukainya, yang tak hanya mengejutkan mamanya, namun juga mengejutkan papanya, yang sempat tak percaya dengan pendengarannya. Kamu serius? Itu tipe wanita yang kamu suka? Tanya mamanya yang diangguki oleh Kevin. Namun ekspresi mamanya masih terlihat tak yakin pada putranya. Iyalah, Ma. Memangnya kenapa sih? Gak apa-apa sih. Tapi kok tipe wanita kamu itu terlalu jelas ya gambarannya. Bahkan sampai ke sifat-sifatnya loh. Kamu yakin itu cuma tipe wanita kamu? Atau jangan-jangan itu semua ciri-ciri wanita yang kamu sukai sekarang? Tanya mamanya yang justru disenyumi oleh Kevin kali ini. Ia terlalu malu-malu untuk mengakuinya. Namun mamanya terlihat ingin menuntut jawabannya. Kan tadi mama bilang, mau tahu seperti apa tipe wanita yang aku suka. Jadi aku menggambarkannya dengan sejelas-jelasnya. Saking jelasnya, kamu sampai bisa loh kasih mama fotonya saja. Biar mama cari tahu wanita yang kamu sukai meskipun ke ujung dunia sekalipun. Jawaban mamanya yang membuat Kevin tertawa mendengarnya. Mama bisa aja. Tapi serius, itu bukan ciri-ciri wanita yang kamu sukai sekarang. Kalau iya, mama dengan senang hati loh menerimanya. Kamu jangan sungkan membawanya ke rumah. Wanita itu tampak serius mengatakannya kepada putranya yang sempat tertunduk sedih. Itu karena ia memang mengetahui jika wanita yang dituturkan memang ada di dunia ini. Namun sayangnya sudah dimiliki. Itu tak mungkin menjadi perebut hanya untuk mendapatkannya. Apa sih, Mah? Apa yang aku katakan tadi itu cuma tipe-tipe wanita yang aku suka, Mah. Tapi kok sampai sedetail itu? Mama kan jadi curiga. Jangan-jangan kamu sudah menaksir seseorang. Enggak kok, Ma. Memang belum ada yang buat aku suka. Karena kebanyakan wanita yang mendekatiku itu tahu siapa aku. Pewaris tunggal Kevin's Company. Lah, memangnya kenapa kalau mereka tahu kalau kamu siapa? Ya nggak apa-apa. Tapi aku merasa mereka kurang tulus saja. Kenapa? Apa mereka mendekati kamu karena melihat dari kekayaan keluarga kita? Iya. Kevin menganggukinya yang justru disenyumi oleh mamahnya. Sayang, wanita itu wajar kalau melihat laki-laki dari sisi kekayaannya. Kan mereka harus realistis.
Aku tahu itu mah. Aku juga bukan laki-laki pelit kan. Aku cuma kurang suka saja dengan wanita yang terlalu fokus pada hal tertentu, terutama kekayaan seseorang. Karena kebanyakan dari mereka nggak punya pendirian. Jadi, bagaimana mau berkomitmen untuk menikah? Lah, bukannya wanita akan semakin yakin menikah kalau laki-lakinya sudah siap dari segi ekonomi. Iya memang, tapi kalau sampai terlalu fokus ke hal itu, dan suatu hari nanti aku ada masalah keuangan, dia akan pergi menceraikan aku begitu. Kan yang dia butuhkan bukan aku, tapi hartaku. Oh iya, Mama ngerti sekarang. Tapi bagaimana caranya kamu bisa mendapatkan wanita yang benar-benar tulus mencintai kamu tanpa melihat status kamu? Aku juga gak tahu, Ma. Kevin menaikkan kedua pundaknya. Mungkin saja suatu saat nanti ada wanita cantik yang gak tahu kamu siapa. Aku harap juga begitu. Ya sudah, aku ke kamar dulu ya, Ma. Pa, mau istirahat. Kevin mendirikan tubuhnya sembari berpamitan yang diangguki oleh kedua orang tuanya. Iya sayang. Di pagi hari seperti biasa, Inaya berniat mandi lalu bersiap-siap untuk bekerja. Namun sebelum sampai di kamar mandinya, langkah kakinya terhenti saat mendengar seseorang sedang muntah-muntah di dalam. Inaya tentu merasa khawatir. Ia takut terjadi sesuatu dengan ibunya yang memang sempat mengeluh sakit di bagian perutnya. Ibu kenapa? Tanya Inaya sembari menggedor-gedor pintu kamar mandi. Ia benar-benar ingin tahu, sampai jantungnya berdebar tak karuan. Itu karena ia merasa takut dan trauma saat kehilangan ayahnya. Dan ia tak mau hal itu terulang lagi pada ibunya. Kenapa Inaya? Kenapa kamu manggil-manggil ibu di depan kamar mandi? Ibu kan sedang masak di dapur. Ibunya yang berjalan cepat ke arahnya tentu saja bertanya. Wanita itu justru merasa heran dengan sikap putrinya. Loh, ibu ada di sini? Terus yang muntah-muntah di kamar mandi siapa? Tanya Inaya sembari menunjuk ke arah pintu kamar mandi. Ekspresi dan tatapan matanya terlihat tak mengerti. Ya berarti kakak kamu, Araya. Siapa lagi? Kita kan cuma bertiga. Memangnya kakak Araya sakit ya, Bu? Kok muntah-muntah? Perasaan tadi malam dia gak kenapa-napa. Ibu juga nggak tahu. Kita tunggu saja dia keluar, terus kita tanya keadaannya. Kalau parah, kita bawa ke klinik sebelah. Pagi-pagi seperti ini pasti sudah buka. Iya, Bu. Inaya hanya mengangguk, meskipun tidak setakut tadi, karena ibunya baik-baik saja. Namun ia juga mengkhawatirkan keadaan kakaknya. Kakak nggak apa-apa kan? Tanya Inaya yang mulai tak sabar dan ingin tahu apa yang sedang terjadi dengan kakaknya saat ini. Sebentar, Araya menyahut dari dalam. Tak lama, wanita itu keluar dengan ekspresi sedih dan juga bingung. Kakak kenapa? Lagi kurang enak badan ya? Kita ke klinik ya, nanti aku antar ke sana. Inaya merengkuh lengan kakaknya yang justru terdiam sembari tertunduk seolah sedang takut. Enggak usah. Loh, kenapa kak? Kita kan gak tahu kenapa kakak bisa muntah-muntah. Nanti kalau diperiksa kan sekalian bisa diobati. Iya Araya, sebaiknya kita periksa saja ya. Ibu juga takut kamu kenapa-kenapa. Karena tadi malam saja kamu ini masih baik-baik aja loh. Masa paginya sudah muntah-muntah? Kali ini ibunya yang menyahut, yang membuat Araya kian meringkuk. Aku cuma hamil. Araya menjawab dengan lirih. Nada suaranya juga terdengar merasa bersalah, tanpa mau menatap ke arah adik dan ibunya yang terkejut mendengar jawabannya. Apa kak? Kakak hamil? Tanya Inaya terdengar tak percaya. Begitupun dengan ibunya yang seketika melunturkan tangisnya. Astaga Araya, bisa-bisanya kamu hamil lagi di luar nikah. Ya Allah. Ibunya sampai berteriak saking emosinya. Namun pada akhirnya tubuhnya meluru jatuh ke lantai. Ibu! Inaya segera menghampiri ibunya yang tampak lemas di lantai. Ia berusaha mendudukannya meskipun masih sadar. Namun keadaannya seperti orang linglung sekarang. Maafkan aku, Bu.
Araya menghampiri ibunya dan merengkuh tangannya. "Ibu kecewa sama kamu. Kamu buat ibu malu." Teriak ibunya sembari menarik kasar tangannya, membuat Araya terkejut dan menangis di tempatnya. "Sebenarnya apa sih yang kakak pikirkan? Kenapa bisa hamil lagi? Apa kakak gak kapok dengan masa lalu kakak?" Tanya Inaya sembari memeluk ibunya yang menangis di dadanya. "Aku gak tahu kalau aku akan berakhir seperti ini. Apalagi sampai aku hamil lagi. Ya seharusnya kakaklah yang bisa menahan diri. Masa kakak mengulangi kesalahan yang kedua kali sih? Lihat ibu sekarang. Ibu sampai syok gara-gara kakak hamil lagi." Inaya menitikkan air matanya, terlihat kondisi ibunya yang terguncang. Araya juga merasa menyesal. Itulah kenapa ia kembali merengkuh tangan ibunya. "Maafkan aku, Bu. Aku benar-benar menyesal, Bu." Araya kembali merengkuh tangan ibunya yang masih menangis di pelukan Inayah. Namun tak lama, ia terbangun dan menatap Araya dengan mata kekecewaan. "Kalau kamu menyesal, suruh laki-laki itu datang bersama orang tuanya untuk melamar kamu secepatnya. Ibu gak mau orang lain tahu, apalagi tetangga di sini." Wanita itu menjawab dengan tegas, meskipun air mata terus mengalir di wajahnya. Namun ia harus berusaha tegar untuk menyelesaikan masalahnya. Tapi Araya menatap ke arah Inayah. Sorot matanya memperlihatkan kebingungan. "Enggak ada tapi-tapian, kalian harus menikah secepatnya." Potong ibunya yang tak mau mendengar alasan apapun dari bibir putrinya. Saking kecewanya ia dengannya. "Iya Bu, aku akan menyuruhnya datang secepatnya." Araya mengangguk patuh, sedangkan Inayah yang juga merasa kecewa berusaha untuk tidak mengatakan apa-apa. Karena ia yakin posisi kakaknya juga sulit saat ini. "Ayo Bu, aku antar ke kamar ya. Ibu harus banyak-banyak istirahat dulu." Inayah membantu ibunya untuk bangun dari lantai. Araya yang melihatnya tentu saja tidak tinggal diam. Wanita itu juga berniat membantu. Namun sebelum itu terjadi, tangannya justru ditepis oleh ibunya sendiri. Araya hanya bisa menangis melihat adiknya membopong ibunya tanpa bisa membantunya. Ia tahu ibunya itu pasti sangat kecewa dengannya. Terlebih lagi, juga pernah mengecewakannya dengan cara yang sama. Setelah berhasil menenangkan ibunya, Inayah harus masuk kerja karena dia tidak bisa cuti mendadak, kecuali itu hal yang sangat penting. Selama bekerja pun, Inayah tidak bisa tenang. Memikirkan kondisi ibunya itulah kenapa ia beberapa kali menanyakan keadaan pada kakaknya. Sebagai seorang adik, Inayah tentu saja kecewa dengan kakaknya yang akan mengulang kesalahan yang sama, yaitu hamil di luar nikah. Padahal, dulu ayahnya sampai sakit-sakitan karena malu dengan orang-orang yang mengunjingnya, yang tidak bisa menjaga anak perempuannya, dan kondisinya semakin memburuk saat kakaknya keguguran dan diceraikan. Sampai pada akhirnya ayahnya tidak kuat dan meninggal. Sekarang Inayah tentu saja merasakan takut hal serupa menimpa pada ibunya. Ia benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana hidupnya tanpa seorang ibu yang selalu menguatkannya. Karena cuma ibunya lah yang membuatnya bertahan dan terus bekerja keras. Ia hanya ingin membangunkannya rumah supaya tuanya bahagia dan bangga memilikinya. Di tempat kerjanya, Inayah beberapa kali tidak fokus dengan pekerjaan yang sempat membuatnya dalam masalah besar. Untungnya, ia bisa segera menanganinya. Bagi Inayah sendiri, pekerjaan sudah sangat sulit. Namun permasalahan cintanya membuat hidupnya terasa berat, yang sekarang justru ditambah dengan masalah kakaknya. Belum lagi kesehatan ibunya, yang harus ekstra dijaga. Setelah seharian bergulat dengan pekerjaannya dan juga masalah hidup yang ada di pikirannya, kini akhirnya Inayah bisa pulang ke rumah. Ia bahkan sudah membayangkan untuk mandi dan mengistirahatkan diri. Ia hanya ingin merasa sedikit tenang meskipun itu cuma sebentar. Mobil siapa ini? Kok mirip mobilnya orang tua Mas Bima ya? Guman Inayah saat melihat ada mobil berwarna hitam yang terparkir rapi di depan rumahnya. Tapi mobil seperti ini kan banyak, bisa saja milik orang kan? Atau jangan-jangan mobil ini milik laki-laki yang sudah maha milik Araya? Memikirkan itu, Inayah segera menuju ke rumah.
Ia ingin tahu seperti apa laki-laki yang sudah kurang ajar dengan kakaknya. Mas Bima? Inaya bergumam lirih saat mendapati mantan kekasihnya itu duduk di sofa ruang tamunya bersama dengan kedua orang tuanya. Inaya tentu saja merasa bingung sekarang. Terlebih lagi, ekspresi mereka terlihat bahagia saat melihatnya, namun tidak dengan Bima. Inaya, kamu sudah pulang? Ayo, duduk sini. Ibu, ayah, dan Mas Bima baru saja datang. Ibunya Bima melambaikan tangannya sembari menyungging senyumnya. Begitupun dengan ibunya Inaya, yang juga berada di sana. Iya bu. Iya bu. Inaya mengangguk patuh lalu berjalan ke arah sofa. Namun ucapan Bima berhasil menghentikan langkahnya. Untuk apa dia di sini bu? Tanya Bima ke arah ibunya sendiri. Yang tentu saja membuat orang yang berada di sana merasa bingung. Begitupun dengan Inaya yang akan duduk di sofa. Loh, bukannya kita kesini akan melamar Inayah ya? Makanya dia harus ada di sini. Kan dia yang mau dilamar. Ibunya begitu sabar bertanya pada Bima. Namun putranya itu tampak tak senang dan bahkan menghela nafas panjang. Aku mengajak ayah dan ibuku ke sini karena aku mau melamar Araya, bukan Inayah. Bima menjawab dengan tenang, namun mampu mengejutkan semua orang. Araya? Kenapa bisa Araya? Bukannya kamu berpacarannya dengan Inayah ya? Ibunya tentu saja merasa bingung dan kikuk. Ia tak menyangka putranya justru ingin melamar kakak dari kekasihnya. Padahal saat di rumah, ia berpikir Inayahlah yang akan dilamar, mengingat mereka sudah 5 tahun bersama. Iya Bima, maksud kamu ini apa? Jangan buat malu keluarga. Kini ayahnya yang menyahut. Ekspresi dan nada suaranya juga terdengar bingung. Sejak awal aku kesini memang ingin melamar Araya bu. Ibu dan ayah saja yang langsung setuju tanpa tanya ke aku terlebih dahulu. Bima menjawab dengan tenang, namun tidak dengan ibunya yang merasa malu sekarang. Kamu jangan main-main Bima, lebih baik kita pergi saja dari sini. Ibu gak mau menuruti keinginan kamu itu. Ibunya mendirikan tubuhnya dan menarik lengan Bima. Ia benar-benar tak bisa menyakiti Inayah yang saat ini terdiam tanpa bersuara. Padahal wanita itu yang begitu baik pada putranya. Inayah, ibu minta maaf ya. Ibu benar-benar gak tahu kalau yang ingin Bima lamar itu kakak kamu. Ibu sangat menyesali ini semua. Gak seharusnya Bima melakukan ini ke kamu. Sekali lagi, ibu minta maaf dan kami akan pergi dari sini. Wanita itu menatap menyesal ke arah Inayah yang berusaha tersenyum, namun tidak dengan hatinya yang terluka. Ayo Bima, kita pergi dari sini. Kamu itu sudah buat malu ibu. Tangan Bima kembali ditarik oleh ibunya. Namun, laki-laki itu tak bergeming dari tempat duduknya. Kita nggak bisa pergi dari sini bu. Aku masih harus melanjutkan niatku untuk menikahi Araya. Karena dia sedang hamil anakku sekarang. Ucapan Bima kembali mengejutkan semua orang yang berada di sana, terutama Inayah. Bahkan ibunya yang posisinya tengah berdiri pun sampai duduk kembali saking syoknya. Apa tadi kamu bilang? Araya sedang hamil anakku bu. Sebagai laki-laki, aku harus menikahinya bukan? Anak kurang ajar. Bisa-bisanya kamu melakukan ini ke ibu Bima. Mendengar pengakuan dari Bima, ibunya berteriak sampai memukuli tubuhnya, sedangkan ayahnya berusaha melerainya, meskipun sebenarnya dia juga kecewa. Kakakku hamil anak kamu mas, padahal baru kemarin kita putus. Apa itu artinya kamu sudah menjalin hubungan dengan kakakku saat kita masih berpacaran? Tanya Inayah yang diangguki oleh Bima. Iya, kamu memang benar. Pantas saja sikap kamu berubah ke aku. Ternyata semua ini karena kakakku. Aku berubah itu bukan karena Araya, tapi aku berubah karena aku sudah muak menjalin hubungan dengan wanita seperti kamu, wanita sok suci. Bima menunjuk ke arah Inayah yang menangis, yang tentu saja membuat ibunya tak terima. Namun tidak ada yang bisa ia lakukan, kecuali menenangkan Inayah dengan cara mengusap-ngusap punggungnya. Diam kamu, bisa-bisanya kamu masih merendahkan Inayah setelah apa yang sudah kamu lakukan ke dia. Anak kurang ajar.
Ibunya terus memukuli Bima saking emosinya. Namun lagi-lagi ayahnya Bima berusaha menahannya. Meskipun begitu, Bima tampak tak berpengaruh, seolah apa yang dilakukannya sekarang bukan kesalahan yang besar. Aku wanita sesuci. Lalu wanita seperti apa yang kamu sukai? Wanita murahan, seperti kakakku. Baguslah, kalian memang cocok untuk hidup bersama, karena sama-sama menjijikan. Inaya menekankan kalimatnya, lalu mendirikan tubuhnya dan pergi dari rumah. Ia tidak mau melihat acara lamaran mereka, mantan kekasihnya dan juga kakak kandungnya. Apa kamu bilang? Teriak Bima yang berniat menghampiri Inaya, namun langsung ditahan oleh ayahnya dengan cara memberinya boga mentah. Diam kamu Bima, sentak sang ayah geram. Ia sudah sangat berusaha menahan sabarnya, namun sikap putranya itu seolah tidak memiliki salah apa-apa. Inaya, kamu mau kemana? Ini sudah malam. Ibunya berlari menyusulnya dengan air mata yang sedari tadi mengalir di wajahnya. Aku akan ke kos Sela, Bu. Aku nggak mau di sini. Inaya menjawab seadanya tanpa mau menatap ke arah ibunya, karena ia tahu hatinya akan semakin sakit melihat ibunya menangis. Ya sudah, hati-hati ya. Itulah pesan ibunya yang entah kenapa tak mampu Inaya jawab. Padahal, kalau biasanya ia akan tersenyum dan melambaikan tangannya. Bima, ibu benar-benar gak menyangka kamu melakukan semua ini ke Inaya. Araya itu kakak kandungnya. Apa harus menyakitinya sampai seperti ini? Tanya ibunya Inaya yang hanya didiami oleh Bima. Kalau kamu memang sudah tidak cinta dengan Inaya, ya sudah, bilang saja. Putuskan dia secara baik-baik. Kamu gak perlu mendekati kakaknya, apalagi sampai menghamilinya. Ibunya Inaya kembali melanjutkan ucapannya dengan tangis yang menderai di matanya, membuat Bima dan orang tuanya terdiam dengan perasaan bersalah. Aku tahu apa yang aku lakukan itu salah, Bu. Tapi semuanya sudah terjadi. Nggak ada yang bisa diulangi lagi. Sekarang Araya hamil anakku. Itu artinya aku harus segera menikahinya untuk memperbaiki semuanya. Bima menjawab dengan tegas, tanpa memedulikan bagaimana ekspresi orang tuanya yang merasa malu dengan tingkah lakunya. Ibu sendiri kan yang meminta Araya untuk mendatangkan aku. Sekarang aku sudah datang dan berniat melamarnya. Aku harap ibu bisa merestui hubungan kami. Bima menatap ke arah ibunya Inaya yang terlihat menyesal. Itu karena ibu gak tahu kalau laki-laki yang sudah menghamili Araya itu adalah kamu. Andai saja ibu tahu sejak awal, akan ibu pastikan Araya akan keguguran. Jawabnya terdengar geram. Sudahlah Bu, semua sudah terjadi. Sekarang ibu panggil saja Araya. Kita bicarakan saja pernikahan kami sebelum orang-orang tahu Araya hamil di luar nikah. Bima menjawab dengan tenang, yang mau tidak mau ibunya Inaya turuti. Itulah kenapa wanita itu mendirikan tubuhnya, namun tidak mampu menghentikan tangisnya. Araya, panggil ibunya ke dalam kamarnya. Ternyata putri pertamanya itu tengah berjongkok di kamarnya, seolah sedang bersembunyi di sana. Iya Bu, bisa-bisanya kamu masih terlihat tenang setelah berhasil menghancurkan perasaan adikmu. Bukan begitu Bu. Sudahlah, ibu gak mau mendengar apapun alasan kamu. Sekarang cepat keluar dan temui calon suami kamu itu yang kamu dapatkan dari cara merebut milik adikmu. Ibu, kenapa ibu bicaranya seperti itu sih? Kenapa? Apa yang ibu katakan itu benar kan? Tapi itu jahat Bu, karena mau bagaimanapun aku ini anak ibu. Apa pantas ibu mengatakan itu ke aku? Lalu yang kamu lakukan ke adikmu itu memangnya pantas? Tanya ibunya yang sempat didiami oleh Araya. Sampai pada akhirnya ia menjawabnya. Tapi semua ini sudah terjadi kan Bu? Masih untung Bima mau bertanggung jawab. Bagaimana kalau dia malah melarikan diri dan gak mau menikahi aku? Jawab Araya yang justru disenyumi oleh ibunya. Benar apa yang Inaya bilang. Kalian memang sangat cocok. Baiklah, ibu akan merestui hubungan kalian. Sekarang kita keluar untuk menemui Bima dan juga orang tuanya. Wanita itu menarik lengan putrinya dan membawanya ke ruang tamu untuk menemui calon suaminya tersebut. Di sisi lainnya,
Inaya menangis sejadi-jadinya di atas motor yang dikendarainya. Ia bahkan tampak tak peduli dengan orang-orang sekitar yang memperhatikannya, saking sakit hatinya ia sekarang. Di dalam pikirannya, ia masih belum percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Mantan kekasihnya yang masih sangat ia cintai, itu ternyata laki-laki yang sudah menghamili kakak kandungnya. Sebanyak apapun Inaya berpikir, rasanya masih sulit untuk mengerti kenapa hal itu bisa terjadi. Sedangkan ia tak pernah curiga saat mereka mengobrol ataupun bercanda bersama. Mungkin karena itulah ia tidak pernah sadar kalau sudah dibohongi oleh mereka yang menyembunyikan perselingkuhan di belakangnya. Pantas saja, Bima mudah sekali mengiyakan permintaannya untuk putus, karena ternyata laki-laki itu sudah memiliki cadangan, yang tak lain dan tak bukan adalah kakaknya sendiri. Inaya tentu saja kecewa. Ia merasa sangat dikhianati. Namun yang lebih menyakitkannya lagi, itu dilakukan oleh saudaranya sendiri. Maksudnya, kenapa dari puluhan dan bahkan ratusan wanita di sekitarnya, laki-laki itu justru memilih kakaknya untuk menjadi selingkuhannya. Padahal, dia bisa saja kan memilih wanita yang tak Inaya kenal. Dengan begitu, hatinya tidak akan sesakit sekarang. Karena tak hanya dikhianati oleh satu orang saja, melainkan dikhianati oleh dua orang yang sama-sama disayanginya. "Inaya, kamu kenapa?" tanya Sela setelah membuka pintu kosnya dan mendapati Inaya sudah berada di depannya. Dengan helm yang masih menempel di kepalanya dan juga air mata yang meluntur ke make up di wajahnya. Namun bukannya menjawab, Inaya justru kian menangis dan memeluk Sela dengan erat. "Kok tambah nangis sih? Ya sudah, kamu masuk dulu saja, tenangkan dirimu." Sela menarik tubuh Inaya lalu menutup pintu kosnya. Ia tentu tak mau tangisnya temannya itu mengganggu para tetangga. Setelah Inaya sedikit merasa tenang, ia menceritakan semuanya ke Sela yang sedari tadi setia menunggunya dan selalu berada di sampingnya. Meskipun dengan menangis, Inaya berusaha menyampaikan isi hatinya. Ia nyatanya masih terasa sakit sampai saat ini. "Jadi kakak kamu sedang hamil? Dan yang menghamilinya itu Bima, mantan pacar kamu sendiri?" tanya Sela yang Inaya angguki. Namun lagi-lagi matanya kembali menangis. "Aku gak tahu sebenarnya aku ini salah apa sampai mereka tega melakukan itu ke aku, lah." Inaya menutupi wajahnya. Ia benar-benar kesulitan menghentikan tangisnya. Acap kali mengingat mantan kekasihnya dan juga kakaknya. "Kamu gak salah, Inaya. Mereka saja yang gak tahu diri." Sela tentu saja merasa emosi. Namun, yang bisa ia lakukan hanya memeluk tubuh Inaya dengan sesekali mengusap punggungnya. "Mereka orang-orang yang aku sayangi, lah, tapi mereka malah mengkhianatiku dan tertawa di belakangku. Mereka gak memikirkan bagaimana perasaanku sama sekali. Sudah, jangan menangis lagi. Kalau kamu terus-terusan nangis seperti ini, aku juga ikutan nangis." Sela sampai menitikkan air matanya, seolah ia bisa merasakan apa yang sedang Inaya rasakan. Hampir 3 tahun berteman dengannya, ia tidak pernah melihat Inaya sehancur sekarang. Rasanya begitu menyesakan melihat orang sebaik temannya itu disakiti. Apalagi yang melakukannya adalah orang-orang yang disayanginya. Sekarang apa yang aku harus lakukan, lah? Rasanya aku gak akan sanggup membayangkan mereka bersama, apalagi melihat mereka menikah. Inaya menghapus air matanya berusaha untuk menenangkan perasaannya. Namun lagi-lagi air matanya kembali mengalir di wajahnya. "Aku mengerti perasaan kamu. Pasti sulit untuk melihat mereka bahagia di atas penderitaan yang sedang kamu alami. Tapi bagaimana kalau kamu tinggal di kos saja? Di sini banyak kok kamar yang masih kosong. Selain bisa menghindari mereka, kamu juga bisa menenangkan diri dan belajar melupakan Bima." Dengan mata memerah, Sela menatap tulus ke arah Inaya. Ia benar-benar berharap yang terbaik untuk temannya itu. "Tapi bagaimana dengan ibuku, lah? Ibuku pasti sendirian di rumah kalau kakakku dan Mas Bima tinggal di rumah orang tuanya." "Jadi bagaimana? Kamu akan tetap tinggal di sana?"
yang kemungkinan besarnya mereka akan datang dan kamu akan melihat mereka bersama. Apa kamu yakin akan sanggup? Tanya Sela yang didiami oleh Inayah. Aku nggak tahu. Jangan terlalu dipaksakan kalau memang kamu nggak sanggup, Nay. Aku yakin ibu kamu pasti bisa mengerti perasaan kamu dan mengizinkan kamu ngekos. Karena memang gak mudah berada di posisi kamu sekarang. Aku akan mencobanya dulu. Kalau memang aku gak sanggup melihat kebersamaan mereka, aku akan cari kos di sini. Iya, baiklah. Tapi untuk malam ini, apa kamu mau menginap di sini untuk menenangkan diri? Memangnya boleh? Ya bolehlah. Kamu bahkan boleh menginap di sini sampai kapanpun yang kamu mau, Nay. Terima kasih ya Allah, cuma kamu yang selalu ada di saat aku terpuruk seperti ini. Inayah memeluk Sela kembali, yang wanita itu angguki. Iya, kamu yang sabar ya. Aku yakin kamu pasti bisa melupakan Bima dengan cepat. Iya, bersambung. Terima kasih teman-teman kabar burung. Mohon maaf jika Natasha ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Natasha bawakan ya. Oh iya, jika teman-teman semua menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan bisa bantu komen di bawah ya, agar Natasha lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Bye!